Mari saudara-saudara kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Kita bersyukur boleh beribadah dalam ibadah live streaming saat ini. Biarlah rasa syukur ini terus kita pancarkan, sehingga kita selain merasakan sukacita dari Tuhan, juga kita dapat melawan situasi yang menjenuhkan, bahkan juga yang mencekam, mengancam, dengan sebuah sikap yang positif. Karena dari sikap positif akan lahirlah sebuah hal yang sungguh sangat indah dan mendukung kehidupan kita, termasuk kesehatan kita. Karena bahagia itu juga merupakan imun bagi hidup setiap orang yang selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Apalagi Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, kita sungguh sangat bersukacita hari ini boleh beribadah live streaming. Sebenarnya hari ini jadwal kita untuk beribadah di gereja, namun karena kondisi yang kita tahu semuanya, kita menjadwalkan untuk live streaming hari ini. Saudara-saudara, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang bapak mengantar istrinya pergi ke pasar untuk belanja. Setelah istrinya turun dari mobil, lalu kemudian pergi membeli hal-hal yang diperlukan, bapak ini kemudian memarkir kendaraan lalu berjalan-jalan. Dia melihat begitu banyak orang di pasar, begitu banyak orang, tapi matanya tertuju kepada seorang anak laki-laki kecil, seorang bocah kecil yang sigap membungkus barang-barang dagangannya. Lalu kemudian dia menyerahkan kepada setiap pembeli. Itu yang dilakukan. Bapak ini sangat tertarik. Kenapa Bapak ini sangat tertarik, saudara-saudara? Oleh karena ibunya yang merupakan pedagang sayur mayur lumpuh, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak untuk melayani para pelanggan. Maka anak yang masih kecil ini membantu ibunya. Dia lalu dengan cekatan melayani para pelanggan, para pembeli, lalu membungkus apa yang mereka beli, dan kemudian menyerahkan dengan wajah anak yang penuh keceriaan itu. Inilah yang membuat bapak tadi begitu berempati, begitu bersimpati. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang di pasar, tapi mata bapak ini tertuju kepada sikap anak yang mulia ini. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tema kita pada hari ini berbunyi, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Kalau kita dengarkan ayat yang sudah dibacakan oleh Bapak Penatua Petrus Tolage tadi, yaitu 1 Petrus 3, khususnya ayatnya yang ke-12 berkata,
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinga Tuhan kemudian mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menolak orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, ingat, catat baik-baik, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Jangan pernah berhenti untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan ide-ide, gagasan-gagasan. Bahkan juga jangan pernah berhenti untuk mendorong orang supaya melakukan apa yang baik yang dikenan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan hanya melihat orang-orang benar, orang-orang baik? Oh tidak. Tidak. Dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dari sorga Tuhan memandang. Ya, dari sorga Tuhan memandang semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik seluruh penduduk bumi. Jadi tidak ada yang kemudian tidak terpantau oleh Tuhan. Semua dilihatnya, ya. Yang baik, yang jahat dilihat oleh Tuhan. Ya, karena itu kita semua mendapatkan berkat-berkat yang sama. Orang baik jahat menerima matahari, menerima udara, menerima kebaikan-kebaikan. Ya, kalau dalam pembahasan saya beberapa waktu yang lalu, itu semua berkat-berkat yang umum yang diberikan kepada siapa saja sebagai manusia ciptaan Tuhan atau sebagai makhluk di muka bumi ini. Tetapi ada catatan khusus bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang istimewa dan khusus kepada mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Jadi ingat bahwa Tuhan melihat semua orang. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Tuhan. Malah dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi semua telanjang, semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Jadi tidak ada tipu-tipu, tidak ada dusta-dusta, tidak ada kebohongan. Semua akan telanjang di mata Tuhan, dalam arti terbuka dengan sangat detail. Tidak bisa ada yang kita sembunyikan. Itulah sebabnya setiap hari Minggu seperti ini kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kalau misalnya masih ada tipu-tipu, masih ada dusta-dusta, masih ada kejahatan yang kita sembunyikan, maka pada tempatnya lah kita harus mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan dan menyesali untuk tidak melakukannya lagi. Saudara-saudara, dalam Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di kitab-kitab itu. Jadi kitab kehidupan akan dibuka, dan di sanalah kemudian terurai seluruh perilaku kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk berbuat yang baik dan benar. Jangan pernah berhenti beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan apa yang tepat, apa yang dikehendaki Tuhan kepada semua orang, kepada tetangga, kepada orang-orang lain. Ya, kalau ada yang susah sekarang ini, kan banyak orang susah nih. Jangan berhenti untuk terus berbagi. Jangan pernah kemudian terhenti langkah kita untuk memberi. Karena memberi itu adalah salah satu sikap yang dikehendaki oleh Tuhan yang sebentar akan kita bahas. Saudara-saudara, ada sebuah contoh yang baik di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Raja Uzia. Di dalam 2 Tawarik 24, khususnya ayat 3-5 mengatakan begini. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia, ingat baik-baik, dan selama ia mencari Tuhan Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya katakan sekali lagi, Uzia belajar untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sebagaimana ayahnya Amasya, dan dia melakukan itu sebagaimana diajarkan oleh Sakaria yang terus membimbingnya. Saudara-saudara, dengarkan terus nasihat, khotbah, bagaimana para pelayan-pelayan mengajarkan kita, lakukan. Ya, jangan pikirkan berat-berat, lakukan, dan itu akan memberikan sesuatu yang indah dan istimewa. Jadi catatlah,
Tuhan memandang semua orang, tetapi Ia akan melihat secara spesifik mereka yang melakukan kebenaran. Kata 2 Zakaria tadi, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini menjadi patron kita untuk memikirkan kehidupan kita ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah hidup dalam kebenaran? Kalau hari ini kita berbicara soal kebenaran, maka mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, telinganya akan mendengarkan permohonan mereka yang minta tolong. Ya, permohonan. Tertuju artinya terpaut, tertarik. Dia akan memperhatikan, seperti bahasa yang saya sebutkan tadi, bersimpati, berempati, dan lalu kemudian melakukan hal-hal yang begitu istimewanya dalam kehidupan kita. Jadi jelas ya, ada berkat yang umum yang diterima semua orang, tapi ada berkat yang istimewa. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang melakukan apa yang kebenaran. Itu yang dilakukan kepada Yesaya, kepada Musa, kepada Daud, bahkan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada rasul-rasul, dan kepada semua orang sampai saat ini yang melakukan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan pembacaan tadi, mulai dari ayatnya yang ke-8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, ya, penyayang dan rendah hati. Jadi seia sekata, lakukan terus bagaimana kita menjalani kehidupan ini secara bersama-sama. Tuhan tidak mau kita hidup individualistik yang hanya mementingkan diri sendiri. Ada banyak di dunia ini orang yang hidup sendiri. Sendiri bukan berarti dia mau menyendiri, bukan. Memang egois. Memang tidak mau peduli orang lain. Dia menikmati hidupnya, berkatnya sendiri. Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara, kita itu harus terbuka. Lalu kemudian mencari kawan, mencari sahabat, dan terutama mencari lahan, mencari tempat, mencari kawasan di mana saya bisa menaburkan kebaikan-kebaikan kita. Taburkan terus kebaikan kepada siapapun di dalam dunia ini. Jadi hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, ya. Seperasaan ini kemudian membangun saling pengertian satu dengan yang lain. Lalu mengasihi saudara-saudara, kemudian penyayang, dan yang berikutnya rendah hati. Ya saudara-saudara, ada banyak orang baik tapi dia tidak rendah hati. Ada banyak orang melakukan hal-hal besar dan indah, bahkan juga kalau ditinjau dari sisi agama, oh luar biasa ini orang baik sekali hatinya, tapi dia tidak rendah hati. Kenapa dia tidak rendah hati? Dia menjadi sombong karena merasa bahwa apa yang dilakukannya itu luar biasa, hanya dia yang sanggup melakukan. Cuma saya yang bisa. Cuma saya, kalau tidak ada saya, tidak ada gereja ini. Kalau tidak ada saya, oh itu jauh sekali dari harapan Tuhan. Makanya ujung-ujungnya kita diminta memang harus rendah hati. Kemudian pada ayatnya yang berikut dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, ya. Kita tidak boleh diajarkan oleh firman untuk tidak, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya kira saudara-saudara, ini perlu sekali untuk kita renungkan, ya. Tanamkan dalam diri kita Tuhan Yesus yang kemudian diteruskan oleh penulis 1 Petrus, memang dari sejak awal memberikan dasar hidup beretika, dasar hidup yang baik bermoral, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini berkali-kali saya renungkan hal yang tidak mudah. Kalau ada orang melakukan kejahatan, kita naluri manusiawi kita, naluri umum di mana semua masyarakat, ya, naluri umumnya pasti membalas, ya. Kalau ada yang nampar kita, kita pasti tampar. Kalau ada yang menghadang kita, kita pasti membalas. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajarkan mulai dari dasar untuk hidup yang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Oh, dunia sekarang ini dunia serba mencaci maki. Kalau ikutin media sosial, medsos, Instagram, Twitter, ya, saudara-saudara, bahkan beberapa orang yang kita anggap sebagai tokoh dicaci maki.
ya, oleh orang-orang yang kemudian merasa tidak suka dengan pandangannya, dicaci maki. Tapi ya, saya kadang-kadang belajar dari mereka. Mereka tidak membalas, ya. Mereka tidak lalu kemudian mencaci maki. Ada sih yang terpancing, tapi saya bersyukur bahwa banyak orang yang tidak meladeni hal seperti itu karena mereka sadar bahwa itu sia-sia. Lagi pula secara Kristiani memang kita sudah punya basic yang diajarkan oleh Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki atau caci maki, tapi kamu harus memberkati. Saudara, ini sebuah tantangan bagi kita. Kalau ada orang yang marah, membuat kita sakit hati, kalau ada orang yang mencaci kita, membuat kita tersinggung, mampukah kita mengatakan, Tuhan memberkati saudara? Ya, dalam hati kita mengatakan, Tuhan memberkati saudara. Ini rahasia berkat. Hanya orang yang mampu mendoakan orang lain, terutama yang kemudian bersikap tidak elok kepada kita, maka dia akan mendapatkan berkat. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, hidup kita memang dipanggil untuk memperoleh berkat sebagaimana Abraham. Dan Abraham mentaati Tuhan, maka itu dia mengalami begitu banyak berkat. Saya juga yakin kalau kita hidup dengan prinsip ini, tidak mau melakukan kejahatan kepada orang lain walaupun orang lain berbuat jahat, tidak kemudian membalas cacian mereka walaupun mereka mencaci kita, malah kita berkata dalam hati, Tuhan berkatilah mereka. Ya, berkatilah mereka. Karena begini saudara-saudara, orang yang suka melakukan kejahatan itu sebenarnya membutuhkan pelayanan kita. Ya, sangat membutuhkan pelayanan kita. Mulailah dengan doa-doa tadi. Tuhan memberkati orang ini, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati saudara. Dalam hati katakan seperti itu, ya. Ini luar biasa. Kalau saya mau menjelaskan begini saudara-saudara, Yesus dari awal sudah mengajarkan sebuah nilai hidup dan sikap yang melampaui seluruh nilai agama, yang melampaui tradisi-tradisi, yang melampaui kebudayaan-kebudayaan, bahkan melampaui zamannya. Apa yang diajarkan oleh Yesus yang kita boleh baca dalam Perjanjian Baru, ya, kalau di sana atau di kitab suci sebelumnya, termasuk yang ada dalam Perjanjian Lama, ada bahasa yang mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tapi aku berkata kepadamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kasihilah musuhmu, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Pertanyaan saya, membenci musuh benar apa tidak? Benar. Ya, musuh dia benci kita, kita benci dia, atau minimal kita menghindari dia. Tapi Tuhan mengatakan, doakanlah musuh-musuhmu. Saudara, masih banyak lagi soal puasa. Kita diajarkan untuk tidak pamer puasa. Puasa itu pribadi. Soal doa, soal poligami disingkirkan oleh Tuhan. Soal membunuh itu dikikis oleh Tuhan dari akar-akarnya. Itu kalau saya renungkan, ini Yesus luar biasa. Dia mengajarkan sebuah dasar hidup yang melampaui etika umum, yang melampaui moral umum, melampaui segala-galanya, dan bahkan berlaku sampai akhir zaman. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus tidak akan pernah pudar oleh zaman. Kalau yang lain mungkin mengajarkan sesuatu yang terbatas pada waktu tertentu, Yesus tidak, dia mengajarkan. Jadi saya berpikir Yesus luar biasa mengajarkan sebuah nilai hidup dalam diri kita orang-orang Kristen. Nah, saya lanjutkan, dikatakan siapa, ini hal benar yang harus kita lakukan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah, jaga bibir, ya. Ya, kalau dulu ada lagu-lagu anak sekolah minggu, tanganku untuk memuji Tuhan, bibir, lidah untuk memuji Tuhan, maka demikianlah yang ditekankan di sini, ya. Jadi jaga lidah, karena lidah itu berbahaya. Kalau dalam Injil yang lain dikatakan lidah itu seperti korek api, ya. Itu kecil, tapi kalau dia sudah menyulut suatu rumput yang kering, bahkan hutan, ia akan membakar semuanya. Itu berbahaya, dan memang terjadi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita seperti itu. Ayatnya yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Masih terkait dengan yang pertama tadi. Lakukan yang baik, ya, jauhi yang jahat. Kalau ada yang mau ajak-ajak kita untuk melakukan kejahatan, langsung bilang jauhi, ya. Saya pernah memberikan ilustrasi, bukan? Seorang ibu lalu kemudian melamar untuk bekerja di sebuah perusahaan. Akhirnya dia diterima sebagai office boy,
ya sebagai cleaning service. Maka bosnya yang baik itu meminta dia untuk membersihkan ruangan kerjanya. Dengan senang hati dia bekerja dan dia mendapatkan gaji dari situ, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada pergumulan dia begini. Setiap kali dia masuk ruangan bosnya untuk membersihkan semua ruangan termasuk meja, lalu dia melihat di meja bosnya ada setumpuk duit setiap hari. Nah, namanya orang susah, saudara-saudara. Dia lalu tergoda, ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak. Setiap hari dia bergumul dengan hal itu, ambil tidak, ambil tidak. Dia butuh duit, kita semua butuh duit. Tapi akhirnya dia mengatakan begini kepada bosnya, bos maaf, saya mau berhenti dari pekerjaan. Loh, kenapa? Emang kurang gaji? Oh tidak, gaji saya cukup bos. Apa berat pekerjaannya? Tidak, saya senang sekali dengan pekerjaan ini. Lalu kenapa mau keluar ibu? Begini bos, saya setiap hari masuk ruang bos untuk membersihkan ruangan, lalu saya melihat ada setumpuk duit di situ. Saya takut kalau nanti saya mengambilnya, daripada saya sampai ke tahap itu lebih baik saya keluar. Saya terima kasih sudah diterima, tapi saya ingin keluar supaya saya tidak melakukan hal yang jahat. Bosnya kagum luar biasa. Dia bilang, ibu jangan berhenti. Mulai besok tidak ada tumpukan uang di situ. Saya akan sembunyikan. Jadi ibu tetap bekerja. Saudara, semua orang akan tergoda untuk melakukan kejahatan. Ya, apalagi kalau sumber-sumber yang menggoda kita untuk jatuh dalam kejahatan ada di depan mata. Ya, lebih baik katakan kepada ibu, menjauhlah dari situ. Jauhilah kejahatan dan carilah, usahakanlah perdamaian dan usahakan untuk mendapatkan perdamaian. Karena banyak cekcok, konflik itu tidak ada cara lain. Kita harus berdamai, saudara-saudara. Kita harus berdamai ya. Saya pernah cerita kawan kami itu dia berantem sama abangnya ya. Dia di sini, abangnya di kampung ya, di NTT. Saudara, itu berantemnya gara-gara warisan. Nah, sebagai adik dia kesal sekali, tapi setelah dia renungkan, dia menyesal juga. Masa gara-gara warisan kita berantem? Ya, setelah bertahun lama tidak pernah ketemu. Setelah bertahun-tahun, waktu Natal dia pulang. Nah, dia kemudian tinggal di rumah orang tuanya sama ibunya, tinggal ibunya. Lalu kemudian dia bilang, ibu saya mau ketemu abang. Sudah, dia pergi ketemu abang. Di depan rumah, dia agak gemetaran. Diterima enggak ya? Diterima enggak? Akhirnya dia ketuk, tok, tok, tok. Akhirnya abangnya buka pintu. Abang, selamat Natal. Itu langsung abangnya memeluk dia. Wah, mereka kemudian bertangis-tangisan, terharu. Cari perdamaian ya, saudara-saudara. Jangan kemudian kita tahan. Cari perdamaian dan usahakan untuk mendapatkannya. Hal itu yang penting, saudara-saudara. Mata Tuhan, ayatnya yang terakhir yang sudah saya singgung tadi, tertuju pada orang-orang benar. Jadi lakukan yang benar, saudara. Jangan pernah berhenti ya. Lakukan terus yang benar. Mata Tuhan akan tertuju kepada saudara dan memberikan berkat-berkat istimewa. Bukan cuma berkat umum, berkat-berkat istimewa. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.